Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Alamsyah dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran Muhammad Yamin dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang biodata dari Muhammad Yamin. Beliau memiliki nama asli yaitu Profesor Mr. Muhammad Yamin SH. Dia lahir di Sawah Lunto tanggal 24 Agustus tahun 1903, wafat di Jakarta tanggal 17 Oktober 1962. Agamanya Islam. Orang tuanya yaitu Usman Baginda Khatib dan Siti Sadaah. Pendidikan beliau yaitu di Universitas Indonesia tahun 1932. Beliau juga mempunyai pasangan yang bernama Raden Ajeng Siti Sundari dan mempunyai anak yang bernama Rahadian Yamin. Selanjutnya itu ada pendidikan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollands Inland School atau HIS Palembang. Kemudian melanjutkannya ke Aljimen Middle Bar School atau AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan KI. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belkalian harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliahnya di Rechtshogeschool te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Master in the Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Berikutnya ada kesusastraan. Muhammad Yamin memulai karir sebagai seorang penulis pada dekade 1920-an, semasa dunia sastra Indonesia mengalami perkembangan. Karya-karya pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belkalian pada tahun 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentuk-bentuk bahasa Melayu klasik. Pada tahun 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah Air. Yang dimaksud tanah airnya yaitu Minangkabau di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkannya. Selanjutnya ada politik. Karir politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu, ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatera Bond dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II. Dalam ikrar tersebut, ia menetapkan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda, Yamin mendesak supaya bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat persatuan. Kemudian setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusastraan Indonesia. Keluarga Muhammad Yamin. Pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari, putri dari seorang bangsawan dari Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Mereka dikaruniai satu orang putra yang bernama Dang Rahadian Sinayangsi Yamin. Pada tahun 1969, Dian melangsungkan pernikahan dengan Raden Ajeng Sundari Merto Amojo, putri tertua dari Mangkunegoro 8. Yang terakhir ada karya-karya dari Muhammad Yamin. Yang pertama itu ada puisi yang berjudul Tanah Air tahun 1922, Indonesia Tumpah Darahku tahun 1928. Ada drama yang berjudul Kalau Dewatara Sudah Berkata tahun 1932. Ken Arok dan Ken Dedes itu drama juga tahun 1934. Sejarah Peperangan Diponegoro
tahun 1945, Tan Malaka tahun 1945, ada novel yang berjudul Gajah Mada tahun 1948, Sabta Dharma tahun 1950, Revolusi Amerika tahun 1951, Kebudayaan Asia Afrika tahun 1955, Bumi Siliwangi atau Soneta tahun 1954, dan masih banyak yang lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.